Halo pemirsa UGTV, saya Khairinisa Sabira. Dan saya Kusyuke Agamane, salam jumpa di Info Kampus episode ke-467. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Nisa, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi pada 5 Maret 2025 berlanjut pada sesi kedua dengan Promovendus Muhammad Yunus Eskom MMSI. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovendus Muhammad Yunus berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada Rabu, 5 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Teknologi Informasi dengan Promovendus yakni Moh Yunus Eskom MMSI yang dilaksanakan secara langsung di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang disertasinya, Promovendus Moh Yunus mengangkat judul Pengembangan Sistem Klasifikasi dan Pembangkitan Deskripsi Speech to Text dan Large Language Model atau LLM terkait pelaporan polisi. Selama penyusunan disertasinya, Promovendus Moh Yunus dibimbing dengan promotor, yakni oleh Profesor Dr. Ing Adang Suhendra SSI Eskom MSc, dan dengan ko-promotor, yakni Dr. Sigit Widianto SI MMSI MSc MIKOM. Dalam sidang terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi, Promovendus Moh Yunus diuji oleh beberapa penguji dalam dan beberapa penguji luar karena telah berhasil menjelaskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam meneliti pengembangan sistem dan pembangkitan speech to text dan large to language model terkait pelaporan polisi. Promovendus Moh Yunus mempresentasikan hasil penelitian disertasinya dengan sangat baik. Latar belakang penelitian saya dilatar belakangi dari sebuah instansi kepolisian yang ada di Polda DIY, di mana untuk proses pelaporan itu kan biasanya pakai handphone ya. Nah, tapi untuk mengentry data itu biasanya ada form-form yang harus diisi. Nah, itu biasanya lama waktunya. Nah, untuk biar cepat, maka saya ini bagaimana biar nggak seperti ini nih, kadang error typing dan sebagainya. Nah, untuk biar tidak terjadi itu, maka bagaimana kalau pakai voice gitu. Ya, nanti cukup direkam, laporannya cukup memakai audio. Misalkan lapor dan terjadi kecelakaan di Jalan Medan Merdeka Barat nomor sekian dengan korban atas nama siapa begitu. Nah, itu nanti otomatis tergenerate di dalam teks format laporan tersebut. Nah, untuk hasil penelitian sendiri bagaimana? Untuk hasil penelitian sendiri ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak penguji bahwasanya dari hasil pengujian yang saya lakukan akurasi dan lain sebagainya dinyatakan sangat memuaskan. Berarti untuk akurasinya sendiri bagaimana alatnya? Untuk akurasi sendiri alatnya sekarang sedang dipakai juga gitu ya. Jadi memang prosesnya untuk aplikasi ini masih perlu pengembangan dari segi server sih ya, karena servernya masih kecil. Nanti dikembangkan lagi, dan untuk metode yang saya gunakan yang sekarang ini
membutuhkan resource besar, maka perlu sebuah infrastruktur yang lebih besar lagi untuk dipakai di lain tempat gitu ya. Misalkan mau di lebih lebih lagi di bukan di DIY aja tapi di wilayah Indonesia lain gitu ya. Nah, untuk pengembangannya berarti apakah cukup Untuk pengembangan sendiri sudah saya sampaikan di waktu presentasi ya, ada untuk proses denoising suara dari suara pelapor itu karena kebisingannya terlampau besar dan lain sebagainya, maka perlu diperiksa kembali untuk proporsi penurunan noise-nya. Promotor dari Promovendus Moh Yunus menjelaskan usaha Promovendus dalam menyusun disertasinya. Meskipun disibukkan dengan berbagai kesibukan kampus, Promovendus Moh Yunus tetap mempertahankan disertasinya dengan baik dan penuh semangat. Terima kasih. Jadi selama proses disertasi ini tantangan ataupun hambatan utama kan ini membuat sebuah sistem dari suara menjadi sebuah laporan dalam bentuk teks. Tentu saja dari aspek suaranya itu sendiri, ya tentu saja suara banyak istilahnya background suara atau pengganggu suara yang disebut sebagai noise. Jadi tantangan utama adalah pertama bagaimana noise ini dihilangkan. Artinya dikurangi, direduce sehingga laporan itu ataupun suara yang melaporkan itu menjadi lebih jelas. Tantangan pertama. Terus tantangan kedua adalah bagaimana teks yang sudah dihasilkan dari suara speech ataupun audio tersebut diklasifikasi menjadi bentuk standar laporan. Ini menjadi sebuah tantangan ya. Ya alhamdulillah tantangan tersebut sudah dapat diselesaikan oleh disertasi ini. Jadi suara sudah bisa, noise-nya sudah bisa diturunkan dan teks itu sudah bisa ataupun laporan teks itu sudah bisa dibuat sesuai dengan format laporan dan ini sudah diverifikasi oleh pengguna yaitu di kepolisian Polda Jawa Tengah ya. Seperti itu. berarti untuk pengembangan penelitiannya sendiri akan seperti apa? Nah, pengembangan ya tentu saja aspek utama tadi noise ini bisa kita kembangkan lagi sehingga bisa memisahkan antara suara depan dan suara latar ya, yaitu foreground dan backgroundnya sehingga menjadi lebih jelas ya, sehingga nanti deskripsi teks yang dihasilkan itu lebih baik dan terutama juga untuk bahasa Indonesia. Nah, ini seperti halnya juga teknologi yang sekarang tentu terminologi yang dipakai kan beragam. Ya tidak saja terminologi istilah di kepolisian atau di apa, nah ini mungkin bisa menjadi terminologi yang lebih luas lagi, sehingga ketika kita memberikan sebuah speech atau orang yang menjelaskan, ya seperti di generative AI itu juga sudah ada istilahnya summarizing, ya bagaimana kita men-summarize dari sebuah audio ataupun input speech yang diberikan dari seseorang, jadi kita istilahnya ini menjadi tantangan lah khususnya di dalam deskripsi ke bahasa Indonesia. Promovendus Moh Yunus juga turut didampingi oleh keluarganya yang mendukung dengan sepenuh hati. Sang istri yang hadir, Ertin, menyampaikan apresiasinya terhadap Promovendus yang telah berhasil melewati kesulitan selama proses pengerjaan disertasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya keluarga akan sangat mendukung terselesainya disertasi ini, terutama untuk orang tua yang selalu video call, mertua yang selalu video call untuk selalu mengingatkan agar terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih. Boleh disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor maupun Universitas Gunadarma itu? Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita semua untuk terselesaikannya disertasi ini. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kepada Rektor Gunadarma, Universitas Gunadarma, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena sudah memberikan beasiswa dari S2 sampai S3. Rasanya kata terima kasih tidak cukup untuk Universitas Gunadarma. Semoga saya doakan Gunadarma terus maju untuk kedepannya. Yang ketiga, support dari orang tua. Terima kasih kepada orang tua, mertua, dan terima kasih kepada keluarga besar kami. Dan teman-teman tadi yang sudah hadir ke sini, terima kasih supportnya. Insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah sidang disertasi terbuka Promovendus Moh Yunus selesai dilaksanakan, Promovendus mendapatkan apresiasi sebagai tanda bangga dengan berhasilnya sidang disertasi Promovendus dan melakukan sesi foto bersama dengan keluarga dan penguji yang turut hadir.
Rasa bahagia serta bangga yang dirasakan oleh Promo Venus Moh Yunus turut ikut dirasakan oleh sekitarnya. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa dari sidang disertasi terbuka Promo Venus Moh Yunus. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Revalia beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pada 7 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan UG International Summer Course Experience Seminar. Seminar ini mengangkat tema From Indonesia to Samarkand Discovering Cultural and Tourism Connections on the Silk Road. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Seminar tersebut dijadikan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mendiskusikan keterkaitan budaya dan pariwisata antara Indonesia dan Uzbekistan. Seperti apa jalannya seminar tersebut? Berikut liputannya. Pada Jumat 7 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan UG International Summer Course Experience Seminar yang bertemakan From Indonesia to Samarkand, Discovering Cultural and Tourism Connections on the Silk Road, yang bertempatan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Kegiatan tersebut juga disiarkan langsung melalui siaran digital kanal UGTV atau live streaming melalui ugtv.co.id. Acara tersebut dihadiri oleh rektor dari kedua universitas, yakni Universitas Gunadarma dan Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, staf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan 4 narasumber yang ahli di bidangnya, baik dari Uzbekistan maupun Indonesia. Acara dibuka dengan MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Uzbekistan National Anthem. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Aziz Abdukahrofiq Abduhakimov selaku rektor dari Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Profesor Dr. E.S. Marjanti SEMM selaku rektor Universitas Gunadarma, Muhammad Neil Elhimam MSc selaku Deputy for Digital Creativity and Technology Ministry of Creative Economy Republik of Indonesia, Restok Krishna Kusuma SHMAK selaku Ministerial Expert Staff on Funding and Financing Ministry of Creative Economy Republik of Indonesia, serta H.E. Obyek Esonov selaku H.E. Ambassador of Uzbekistan. Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan penekanan tombol digital sebagai Memorandum of Understanding atau MOU, baik Universitas Gunadarma maupun Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, dengan tujuan memperkuat hubungan kedua belah pihak. Pada sesi selanjutnya, penampilan Sunda and Uzbekistan Song yang dilakukan oleh mahasiswa Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage menambah daya tarik tersendiri pada acara kali ini. Hal ini merupakan wujud nyata kontribusi Universitas Gunadarma dalam memperkenalkan kekayaan budaya nasional ke kancah internasional dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa asing untuk mempelajari seni dan budaya Indonesia. Acara kemudian memasuki sesi seminar dan diskusi panel yang dipandu oleh moderator yakni Rizky Wulan Ramadhani MIKOM. Pada sesi tersebut terdapat 3 narasumber, yakni Kadirova Irina Vladimirovna selaku Head of Global Education Silk Road International University, Dr. Irfan Humaini STMMSI selaku Kepala Prodi Sistem Informasi Program PSDKU Universitas Gunadarma, dan Susfaktov Nodirjon Hakim Ogli selaku Dean of Faculty Silk Road University International. Seminar From Indonesia to Samarkand ini diadakan sebagai wadah bagi mahasiswa dan akademisi untuk mendiskusikan keterkaitan budaya dan pariwisata antara Indonesia dan Uzbekistan.
Penampilan live performance dari Akademi Band mengisi suasana menjelang penutupan acara. Kemudian acara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada moderator dan narasumber serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Hello movie enthusiasts, back again with me, Demonic Shafia. Pada segmen setelah perjalanan emosional pertamanya, kali ini Riley menghadapi tantangan baru yang mengguncang batinnya. Inside Out tuh bukan sekedar sequel, tapi perjalanan emosional yang menghidupkan kembali keajaiban imajinasi dan kemanusiaan. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-467. Saya Khairunisa Sabira Dan saya, Kusyuke Agamane, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.